Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah teori akuntansi dengan judul Accounting Theory Construction dari kelompok 5 yang beranggotakan Daniela Quinta Anastasia dengan nomor NIM 2020 12 11 063 serta saya sendiri, Resnandia Norman Hidayat dengan nomor NIM 2020 12 11 064 dan Nadia Akfa Nabila dengan nomor NIM 2020 12 11 065. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Nadia karena telah membantu kami dalam proses recording pada malam ini. Mari kita mulai presentasinya. Pada malam ini, kita memiliki 6 learning objective yang berisikan part 1, bagaimana pendekatan pragmatis untuk pengembangan teori berlaku untuk akuntansi. Part 2, kritik yang telah dilontarkan pada akuntansi, biaya historis sebagai model teoretis. Part 3, normatif teori, pendapatan sejati, dan pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi. Lalu part 4, bagaimana teori positif dibangun. Dan part 5, pendekatan ilmiah naturalistik dan pentingnya ontologi. Serta part terakhir yaitu miskonsepsi yang terkait dengan pendekatan ilmiah untuk penelitian akuntansi dan mengapa mereka miskonsepsi. Pada part pertama akan dijelaskan secara langsung oleh Daniela Quinta Anastasia. Kepada Daniela Quinta Anastasia, saya persilahkan. Yang pertama adalah bagaimana pendekatan pragmatis untuk pengembangan teori berlaku untuk akuntansi. Teori pragmatis atau pragmatic teori. Yang pertama ada pendekatan pragmatis deskriptif. Pendekatan pragmatis deskriptif untuk konstruksi teori akuntansi adalah induktif, pendekatan yang didasarkan pada pengamatan terus-menerus terhadap perilaku akuntan untuk menyalin prosedur dan prinsip akuntansi mereka. Oleh karena itu, sebuah teori dapat dikembangkan dari pengamatan tentang bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Teori dapat diuji dengan mengamati apakah akuntan pada kenyataannya bertindak sesuai dengan teori yang disarankan. Pendekatan pragmatis deskriptif mungkin yang tertua dan paling banyak digunakan dalam metode konstruksi teori akuntansi. Sampai sekarang, pendekatan tersebut adalah cara yang populer untuk belajar keterampilan akuntansi. Akuntan masa depan dilatih dengan magang atau artikel keangkutan yang berpraktik. Ada beberapa kritik terhadap pendekatan teori akuntansi konstruksi. Yang pertama, pendekatan pragmatis deskriptif tidak memasukkan penilaian analitis dari kualitas tindakan akuntan, dan tidak ada penilaian apakah akuntan melaporkan dengan cara yang seharusnya. Kedua, pendekatan ini tidak menyediakan teknik akuntansi untuk ditantang. Oleh karena itu, tidak boleh adanya perubahan. Misalnya, mengamati praktik metode akuntan dan teknik dan mengajarkan metode dan teknik tersebut kepada siswa. Siswa-siswa itu akan menjadi akuntan praktik yang akan kita amati di masa depan untuk mempelajari apa yang akan diajar dan sebagainya. Pendekatan pragmatis deskriptif memusatkan perhatian pada perilaku akuntan, bukan mengukur atribut perusahaan seperti aset, kewajiban, dan laba. Dalam mengambil pendekatan pragmatis deskriptif, kita tidak memperhatikan diri kita sendiri dengan semantik dari fenomena akuntansi. Sterling sendiri berkomentar
bahwa penilaian nilai IA teori akuntansi harus diperhatikan dengan fenomena akuntansi, bukan berlatih akuntan. Dengan cara yang sama, bahwa teori-teori fisika berkaitan dengan fenomena fisik, bukan fisikawan yang berlatih. Serling menyimpulkan bahwa pendekatan pragmatis seperti itu tidak pantas untuk teori akuntansi konstruksi. Kesimpulannya, tentu saja dalam kaitannya dengan teori normatif tentang bagaimana akuntansi harus dilakukan dibanding teori pragmatis yang menggambarkan praktik dunia. Yang kedua, pendekatan pragmatis psikologis. Berbeda dengan pendekatan pragmatis deskriptif, di mana ahli teori mengamati perilaku akuntan. Pendekatan pragmatis psikologis membutuhkan ahli teori untuk mengamati tanggapan terhadap keluaran akuntan, seperti laporan keuangan. Reaksi oleh pengguna diambil sebagai bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan mengandung informasi. Masalah dengan pendekatan pragmatis psikologis adalah bahwa beberapa pengguna mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis. Beberapa mungkin memiliki respons yang telah ditentukan sebelumnya, dan lainnya mungkin tidak bereaksi ketika seharusnya. Kekurangan ini diatasi dengan berkonsentrasi pada teori keputusan dan mengujinya pada sampel besar orang, daripada berkonsentrasi pada tanggapan individu. Sebelum lanjut ke part 2, yaitu kritik yang telah dilontarkan pada akuntansi biaya historis sebagai model teoritis, saya akan menjelaskan perbedaan dari pendekatan pragmatik deskriptif dan pendekatan pragmatik psikologi. Untuk pendekatan pragmatik deskriptif, ialah sebuah pendekatan induktif, yaitu berdasarkan pengamatan berkesinambungan dari perilaku akuntan. Pendekatan pragmatis deskriptif mungkin metode tertua dan paling universal digunakan. Konstruksi teori akuntansi dan disebut juga pendekatan antropologi. Kritik terhadap pendekatan pragmatif deskriptif tidak melibatkan judgement analitik, yaitu tidak termasuk penilaian, analisis kualitas, tindakan akuntan, dan tidak ada penilaian apakah akuntan melaporkan dalam cara yang seharusnya dilakukan. Tidak memberikan tantangan pada perubahan teknik akuntansi, sehingga teknik ini tidak boleh diubah dan sudah paten dari awal. Fokus pada perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut-atribut apa saja yang ada dalam perusahaan, seperti aset, kewajiban, dan laba. Untuk pendekatan pragmatik psikologi, berlawanan dengan teori pragmatif deskriptif. Teori psikologis ini mengharuskan kita untuk mengamati respon dari pengguna terhadap output yang diserahkan akuntan seperti laporan keuangan. Reaksi dari pengguna diambil sebagai bukti apakah laporan keuangan tersebut berguna dan apakah isi laporan relevan atau tidak. Kritik terhadap pendekatan pragmatik psikologi, masalah yang dihadapi adalah reaksi tiap individu pengguna laporan keuangan yang berbeda, di mana terkadang reaksi dari user tidak logis, respon tidak bagus, dan mungkin bereaksi yang tidak seharusnya. Selanjutnya, kritik yang telah dilontarkan pada akuntansi biaya historis sebagai model teoretis. Teori sintaktik dan semantik. Teori sintaktik merupakan salah satu interpretasi teori akuntansi biaya tradisional historis. Teori ini menjelaskan bagaimana mencatat sampai melaporkan berbagai transaksi dan kejadian berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Ini merupakan teori yang berkepentingan pada struktur pelaporan keuangan. Teori ini juga memberi penalaran mengapa data atau informasi disajikan dengan cara tertentu.
Teori sintaktik dapat digambarkan sebagai berikut. Input sistem semantik adalah transaksi dan pertukaran yang tercatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar bisnis. Hasil ini kemudian disimpulkan berdasarkan lokasi dan asumsi akuntansi biaya historis. Sebagai contoh, mengasumsikan bahwa inflasi tidak akan dicatat dan nilai pasar nilai aktiva dan kewajiban diabaikan. Kemudian, menggunakan akuntansi double entry dan prinsip-prinsip akuntansi biaya historis untuk menghitung laba rugi dan posisi keuangan. Proposisi individu diverifikasi setiap kali laporan diaudit dengan memeriksa perhitungan dan manipulasi. Dengan cara ini, teori biaya historis telah dikonfirmasi berkali-kali. Beberapa ahli teori akuntansi berpendapat bahwa teori tersebut memiliki konten semantik hanya atas dasar input. Tidak ada operasi empiris independen untuk memverifikasi output yang dihitung. Misalnya, keuntungan atau aset total. Angka-angka ini tidak diamati. Mereka hanya sekedar penjumlahan sederhana, saldo rekening, dan proses audit ini pada dasarnya hanya sebuah perhitungan kembali. Perbedaan teori sintaktik dan teori semantik. Teori sintaktik berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Interpretasi teori akuntansi atas dasar sintaktik dapat digambarkan sebagai berikut. Input semantik dalam sistem tersebut adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar perusahaan. Transaksi tersebut kemudian dimanipulasi atau dibagi dan dijumlah atas dasar alasan dan asumsi-asumsi akuntansi kos historis. Contohnya, akuntan menganggap bahwa inflasi tidak perlu dicatat dan nilai pasar atau nilai wajar, aset dan hutang dihiraukan. Akuntan kemudian menggunakan konsep pembukuan berpasangan atau double entry dan prinsip-prinsip akuntansi kos historis untuk menghitung laba dan rugi serta neraca saldo. Prinsip individu diverifikasi setiap saat laporan keuangan diaudit dengan cara mengecek kebenaran perhitungan dan manipulasi. Dengan cara ini, akuntansi kos historis telah dipraktekkan sejak dahulu sampai sekarang. Teori semantik berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena atau objek atau peristiwa dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi, teori semantik ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktek akuntansi. Struktur akuntansi, meskipun dapat dirumuskan secara logis, tidak akan berarti sama sekali apabila simbol atau istilah yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan yang berkaitan dengan interpretasi atau semantik. Diperlukan untuk memberikan arti bagi proposisi akuntansi. Dengan cara demikian, konsep interpretasi yang dibuat akuntan diartikan sama oleh pemakai informasi akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Ahfa.
Sebelumnya, terima kasih kepada Quinta Anastasia telah menyampaikan mengenai part 1 bagaimana pendekatan pragmatis untuk pengembangan teori berlaku untuk akuntansi, serta part 2 kritik yang telah dilontarkan pada akuntansi biaya historis sebagai model teoritis. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam part 3, yaitu normatif teori pendapatan sejati dan pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi, serta part 4 bagaimana teori positif dibangun, yang akan disampaikan oleh Nadia Akvanabila. Nadia Akvanabila, dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai normatif teori pendapatan sejati dan pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi. Next. Normatif teoris atau teori normatif. Tahun 1950-an dan 1960-an digambarkan sebagai zaman keemasan normatif riset akuntansi. Selama periode ini, peneliti akuntansi menjadi lebih fokus dengan rekomendasi kebijakan dan apa yang harus dilakukan, daripada menganalisa dan menjelaskan praktik yang diterima saat ini. Teori normatif dalam periode ini terkonsentrasi pada memperoleh pendapatan sebenarnya atau yang biasa disebut dengan true income atau laba untuk akuntansi periode atau membahas jenis informasi akuntansi yang akan berguna dalam membuat keputusan ekonomi. Next. Teori normatif berfokus pada dua hal. Yang pertama, pendapatan sejati. Pendapatan sejati atau true income, ahli teori pendapatan sejati berkonsentrasi pada penurunan ukuran tunggal untuk aset dan angka keuntungan yang unik dan benar. Namun, tidak ada kesepakatan tentang apa merupakan ukuran nilai dan keuntungan yang benar atau benar. Banyak literatur selama periode ini terdiri dari debat akademis tentang kelebihan dan kekurangan alternatif sistem pengukuran. Next. Yang kedua, ada kegunaan keputusan atau decision usefulness. Pendekatan ini menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Ahli teori pendapat sejati berkonsentrasi pada penurunan ukuran tunggal untuk aset dan angka keuntungan yang unik. Pendekatan kegunaan mengasumsikan bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dari pengguna laporan akuntansi tertentu dengan menyediakan data akuntansi yang berguna atau relevan. Misalnya, untuk membantu investor saat ini dan potensial memutuskan apakah akan membeli, menahan, atau menjual saham. Next. Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran atau wealth, atau konsep ekonomi pengambilan keputusan rasional. Biasanya, konsep tersebut didasarkan juga pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi, atau
nilai pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Next. Teori pada dasarnya, teori pengukuran akuntansi, mereka normatif karena mereka membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi harus menjadi sistem pengukuran. Yang kedua, keuntungan atau laba dan nilai dapat diukur dengan tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan berguna untuk membuat keputusan. Yang keempat, ekonomi pasar tidak efisien atau dapat dikelabui oleh akuntan kreatif. Yang kelima, akuntansi konvensional tidak efisien atau dalam arti informasi. Yang terakhir, ada satu ukuran keuntungan yang unik. Asumsi ini jarang mengalami pengujian empiris. Pendukung mereka biasanya menggambarkan sistem akuntansi turunan mereka sebagai ideal. Mereka merekomendasikannya untuk menggantikan biaya histori dan menentukan penggunaannya oleh semua orang. Next. Selanjutnya ada contoh dari teori normatif. Contohnya, pada tahun 1965, Goldberg ditugaskan oleh AAA untuk menyelidiki sifat akuntansi. Hasilnya adalah penerbitan an inquiry into the nature of accounting yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka teori akuntansi dengan menyediakan diskusi tentang sifat dan makna akuntansi. 1 tahun kemudian, AAA merilis A Statement of Basic Accounting Theory dengan tujuan memberikan pernyataan terpadu teori akuntansi dasar yang akan berfungsi sebagai panduan untuk pendidik, praktisi, dan orang lain yang tertarik dalam akuntansi. Periode normatif mulai menggambarkan ke sebuah akhir pada awal tahun 1970. Kini telah digantikan oleh periode teori ilmiah tertentu atau era positif pada tahun 1970. Next. Ada 2 faktor utama yang mendorongnya runtuhnya periode normatif. Yang pertama, ada unlikelihood penerimaan dari setiap teori normatif tertentu. Yang kedua, ketersediaan prinsip ekonomi keuangan dan metode pengujian. Henderson, Pearson, dan Brown menjabarkan 2 kritik utama dari teori normatif pada awal tahun 1970. Yang pertama, teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesis. Yang kedua, teori normatif didasarkan pada penilaian suatu nilai. Next. Karena sebelumnya, karena teori normatif dianggap tidak merupakan pendapat pribadi yang subjektif, maka tidak bisa diterima begitu saja, karena harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan sistem akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal, merekomendasikan penggantian sistem akuntansi, cost historis, dan pemakaian teori normatif oleh semua pihak. Teori ini mengkritik historical cost dengan mengembangkan pengukuran aset dan laba sesuai dengan pergerakan harga. Next.
Next, Queen. Sudah. Belum berubah. Selanjutnya ada prosedur pendekatan langsung untuk menguji teori akuntansi. Bisa dilihat dari gambar 2.1, Accounting System of Company X. Itu prediction model of user ke decision model of user. Jadi, di gambar ini menunjukkan prosedur di mana panah di sini menandakan output dari setiap model. Pengambilan keputusan menggunakan akuntansi data untuk memprediksi tentang perusahaan. Berdasarkan prediksi ini, mereka memutuskan apa yang harus dilakukan, seperti menjual saham di perusahaan atau membeli lebih banyak. Dalam sains, pendekatan keputusan kegunaan ini disebut sebagai keuangan instrumentalisme atau realisme. Saran bahwa sistem akuntansi alternatif harus dinilai menurut kemampuan prediksi mereka adalah perpanjangan dari positifisme logis dan disebut instrumentalisme, yaitu teori tidak memiliki kegunaan kecil instrumen untuk prediksi. Tunggu. Sudut pandang metodologis ini menekankan peran umpan balik dari akuntansi. Pendekatan realisme untuk akuntansi berarti bahwa untuk teori akuntansi agar valid itu harus lebih dari sekedar instrumen untuk peramalan. Itu juga harus berlaku sebagai deskripsi tentang realitas yang mendasari fenomena akuntansi. Akuntansi di bawah pendekatan ini memperoleh kemampuan prediktif hanya karena memberikan umpan baik yang relevan atau penjelasan deskriptif tentang apa yang telah terjadi. Kita juga bisa mempertanyakan logikanya validitas penggunaan prediksi atau peramalan sebagai uji ilmiah. Untuk teori akuntansi di lingkungan yang dinamis, di mana variabel intervensi tidak dapat dikendalikan. Ramalan dalam sains lebih valid ketika kita dapat mengontrol variabel seperti tekanan udara, panas, berat, dan seterusnya. Ketika kita tidak dapat mengontrol variabel dalam lingkungan ekonomi seperti inflasi dan suku bunga atau kepercayaan konsumen, kita harus menilai prediksi secara statistik menurut seberapa besar kemungkinan bukti yang mendukung prediksi tersebut adalah perwakilan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana teori positif dibangun. Next. Next. Ditunggu sebentar, Nadia, sepertinya sinyal dari Quinta sedikit bermasalah. Ya, oke.
Selanjutnya ada, belum. Sebentar. Nggak apa-apa. Di sini ya? Iya. Oke. Selanjutnya, ada teori positif atau positif teori. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi melihat langkah kembali ke metodologi empiris yang sering disebut sebagai metodologi positif. Positivisme atau empirisme berarti menguji atau menghubungkan hipotesis atau teori akuntansi kembali ke pengalaman atau fakta dunia nyata. Metode yang diawali dari suatu teori atau model ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini, dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Kemudian, dikembangkan teori untuk menjelaskan fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Kemudian dikembangkan teori untuk menjelaskan fenomena tadi dan dilakukan penelitian secara terstruktur. Dan peraturan yang standar dengan melakukan perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, dan pengujian statistik ilmiah. Sehingga diketahui apakah hipotesis yang dirumuskan diterima atau tidak. Penelitian akuntansi positif pertama kali berfokus pada pengujian empiris. Beberapa asumsi oleh teori akuntansi normatif, misalnya dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya. Sikap terhadap kegunaan yang berbeda dengan teknik akuntansi yang ditentukan. Next. Saat ini, sebagian besar teori positif, terutama berkaitan dengan menjelaskan alasan untuk praktik saat ini dan memprediksi peran akuntansi dan terkait informasi dalam keputusan ekonomi individu, perusahaan, dan pihak lain yang berkontribusi pada operasi pasar dan ekonomi. Next. Sudah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai pendekatan tipikal dan pendekatan lain. Pendekatan tipikal adalah mensurvei opini, analisis keuangan, petugas bank, dan akuntan tentang kegunaan berbagai metode akuntansi inflasi dalam tugas pengambilan keputusan mereka, seperti memprediksi kebangkrutan atau memutuskan apakah akan membeli atau menjual saham.
Sedangkan pendekatan lain adalah untuk menguji asumsi pentingnya output akuntansi di pasar. Tes berusaha untuk menentukan apakah akuntansi inflasi meningkatkan efisiensi informasi saham pasar, apakah laba merupakan penentu penting dalam penilaian saham, apakah biaya pengumpulan data akuntansi halus melebihi manfaatnya, atau apakah penggunaan teknik akuntansi yang berbeda mempengaruhi nilai. Saat ini, sebagian besar teori positif terutama berkaitan dengan menjelaskan alasan untuk praktik saat ini dan memprediksi peran akuntansi yang terkait dengan informasi dalam keputusan ekonomi individu. Selanjutnya, teori ini melihat keadaan yang sebenarnya. Teori ini menggunakan pendekatan empiris yang dijelaskan secara ilmiah. Teori ini memberikan kerangka untuk menjelaskan praktek yang sedang diobservasi, meliputi yang pertama, kemampuan membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, apakah usulan tersebut cukup baik? Next. Sebuah contoh dari teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif akan menjadi teori yang mengarah ke apa yang dikenal sebagai hipotesis rencana bonus. Tunggu. Teori tersebut bergantung pada manajer untuk memaksimalkan kekayaan yang lebih. Bahkan dengan mengorbankan para pemegang saham. Jika manajer dibayar sebagian dengan bonus berdasarkan laba akuntansi yang dilaporkan, maka manajer memiliki insentif untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang memaksimalkan. Tunggu. Next. Maaf, back dulu, Queen. Ada yang kurang. Jika manajer lebih dari modal memaksimalkan pendapatan. Tunggu. Perilaku. Memaksimalkan. Teori tersebut dengan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, Watts dan Zimmerman menganggap bahwa teori positif telah memberikan kebingungan yang jelas terkait dengan pilihan teknik akuntansi. Mereka berpendapat bahwa teori akuntansi positif membantu dalam memprediksi reaksi dari pemain di pasar seperti pemegang saham terhadap tindakan manajemen dan informasi akuntansi yang dilaporkan. Salah satu manfaat dari penelitian tersebut adalah bahwa hal itu memungkinkan regulator untuk menilai konsekuensi ekonomi dari berbagai praktik akuntansi yang mereka anggap. Literatur positif melibatkan hipotesis yang berkembang tentang realitas yang kemudian diuji dengan mengamati realitas. Next. Sebentar, nge-lag lagi. Ya, nggak apa-apa.
Yang ini ya, apa next? Benar yang ini. Oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya ada perbedaan utama antara teori normatif dan positif. Perbedaannya adalah bahwa normatif teori bersifat preskriptif, sedangkan teori positif bersifat deskriptif, explanatory, atau prediktif. Teori normatif menentukan bagaimana orang-orang seperti akuntan harus berperilaku untuk mencapai hasil yang dinilai benar, bermoral, adil, atau sebaliknya baik hasil. Teori positif tidak menentukan bagaimana orang, misalnya akuntan, seharusnya berperilaku untuk mencapai suatu hasil yang dinilai baik. Sebaliknya, mereka menghindari membuat resep yang syarat nilai. Mereka menggambarkan bagaimana orang berperilaku terlepas dari apakah itu benar. Mereka menjelaskan mengapa orang berperilaku dengan cara tertentu, misalnya untuk mencapai beberapa tujuan, seperti memaksimalkan nilai saham atau kekayaan pribadi mereka. Terlepas dari apakah itu benar, atau mereka memprediksi apa yang telah atau akan dilakukan orang, terlepas dari apakah, sekali lagi, terlepas dari apakah itu benar atau perilaku terbaik. Teori tersebut juga mengarah pada prediksi bahwa manajer yang dibayar melalui rencana bonus menggunakan metode akuntansi income increasing lebih dari manajer yang tidak dibayar melalui rencana bonus. Teori tersebut penting karena mereka menjelaskan efek ekonomi atau kekayaan, akuntansi, dan alasan akuntansi penting bagi berbagai pihak seperti pemegang saham, kreditur, dan manajer. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resnandia. Terima kasih Nadia atas pemaparan materi di part 3, yaitu normatif, teori pendapatan sejati, dan pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi, serta part 4, bagaimana teori positif dibangun. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan ilmiah, naturalistik, dan pentingnya ontologi, serta part 6, yaitu miskonsepsi yang terkait dengan pendekatan ilmiah untuk penelitian akuntansi dan mengapa mereka miskonsepsi. Next. Sebentar. Oke. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Pendekatan ilmiah yang diteliti adalah realitas objektif yang mampu diuji dalam skala besar atau statistik rata-rata. Penelitian ini dilakukan dengan hipotesis tambahan yang digabungkan, yang berarti terdapat banyak hipotesis yang ada, serta setelah diteliti digabungkannya semua hipotesis. Lalu memiliki asumsi tersirat bahwa teori yang baik berlaku dalam keadaan yang konstan di seluruh perusahaan, industri, serta waktu. Next.
pendekatan naturalistik atau naturalistic approach. Naturalistik identik dengan field research, yaitu metode yang mempelajari lingkungan alamiah. Naturalistik berarti mempelajari fenomena yang eksis karena didefinisikan sebagai real atau nyata. Misal definisi situasi, makna yang dikonstruksi secara sosial atau diinterpretasi atas kejadian atau lembaga sosial. Ontologi atau ontologi. Sebelumnya, kantos yang berarti berada atau yang ada. Dan ini merupakan adalah kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat nyata atau konkret atau real. Pentingnya ontologi. Adapun manfaat mempelajari filsafat ontologi adalah membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu menyelesaikan masalah relasi, dapat mengeksplorasi serta secara mendalam pada masalah. Maaf, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Berikut adalah perbandingan penelitian ilmiah dan naturalistik. Pada bagian ilmiah, asumsi ontologis adalah realitas adalah objektif dan konkret, serta akuntansi adalah realitas objektif. Pada naturalistik, asumsi ontologisnya adalah realitas disusun secara sosial dan merupakan produk imajinasi manusia. Yang kedua, akuntansi adalah realitas yang penelitian ilmiah, pendekatan epistemologis, yaitu adalah satu, perkembangan pengetahuan sedikit demi sedikit, reduksionisme atau penyederhanaan, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis individual, hukum generalisasi. Lalu pada penelitian naturalistik, melalui tingkat epistemologis, yang pertama adalah holistik. Kompleksitas dunia tidak dapat diatasi dengan reduksionisme. Dan yang kedua, hukum tidak dapat direduksi. Berikutnya, penelitian ilmiah berdasarkan metodologi. Yang pertama adalah terstruktur, yang kedua adalah berdasarkan teori yang sebelumnya, dan yang terakhir, validasi atau ekspansi empiris. Lalu pada penelitian naturalis, berdasarkan metodologi, yaitu yang pertama adalah tidak terstruktur, dan yang kedua tidak ada teori sebelumnya. Dan yang terakhir dari penelitian ilmiah, yaitu yang berdasarkan metode. Yang pertama adalah formulasi model syntax hipotesis, dan yang terakhir why. Dan penelitian naturalistik berdasarkan metode, yang pertama memiliki studi kasus, serta yang terakhir eksplorasi dengan fleksibilitas pengalaman terhadap peristiwa.
Next. Next. Oke, bentar. Sebentar, agak lama. Nggak apa-apa. Sudah. Part 6, yaitu kesalahpahaman yang terkait dengan pendekatan ilmiah untuk penelitian akuntansi dan mengapa mereka salah paham. Next. Sebentar ya. Iya. Kesalahpahaman yang terkait dengan pendekatan ilmiah. Banyak kesalahpahaman tentang upaya menerapkan pendekatan ilmiah dalam akuntansi. Hasil atau kesimpulan penelitian adalah generalisasi. Dan yang terakhir, kesalahpahaman umum lainnya tentang penerapan pandangan ilmiah terhadap akuntansi adalah bahwasannya kebenaran mutlak diinginkan yang tentu saja tidak mungkin dilakukan. Kerja. Ya, maaf nanti saya ulangi. Oke, sebentar ya. Sudah. Terima kasih, Winda. Akan saya ulangi mengenai kesalahpahaman yang terkait dengan pendekatan ilmiah. Menerapkan pendekatan ilmiah dalam akuntansi. Yang kedua, hasil atau kesimpulan penelitian adalah generalisasi. Dan yang terakhir, kesalahpahaman umum lainnya tentang penerapan pandangan ilmiah terhadap akuntansi adalah bahwasannya atau kebenaran mutlak diinginkan yang tentu saja tidak mungkin dilakukan. Next. Pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi. Penilaian praktis selalu dibutuhkan dalam menerapkan alat perdagangannya. Yang penting adalah bahwa praktisi mengambil sikap ilmiah dalam praktiknya, yaitu dia menganggap serius pandangan bahwa bukti untuk mendukung diagnosis atau pengobatan itu penting. Akuntan percaya pada pendekatan ilmiah menginginkan bukti empiris dan penjelasan,
penjelasan yang logis untuk mendukung praktik akuntansi, sehingga praktisi merekomendasikan atau mensuggest cara apa yang paling tepat, karena praktik yang tepat adalah praktik yang mampu memberikan atau praktik yang didukung oleh bukti empiris yang objektif daripada pernyataan yang didasari pada sebuah rasionalisasi. Thanks. Next ya. Iya, next. Oke. Pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi. Jadi, kebenaran ilmiah bersifat sementara. Sebuah pernyataan atau teori memperoleh status konfirmasi hanya setelah para ilmuwan di bidang dari mana teori tersebut berkembang memutuskan bahwa bukti tersebut cukup persuasif. Misalnya, ketika ujian statistik menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh memiliki probabilitas kurang dari 5%. Terjadi secara kebetulan. Secara sains mengungkapkan bahwa penggantian, penyesuaian, dan modifikasi teori dilakukan berdasarkan bukti baru. Next. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Atau mungkin tadi ada kata-kata yang belum jelas dari kelompok kita, dari kelompok saya terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Belum sih, mungkin mau jelasin tentang tadi di awal belum jelasin tentang fungsi dari kenapa kita belajar teori akuntansi. Mungkin ya, jadi mau jelasin dikit aja. Baik, silakan Pinta. Kalau fungsi teori akuntansi itu memiliki fungsi utama, yaitu yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan atau lembaga. Mungkin beberapa fungsinya adalah yang pertama itu mengumpulkan, menggantikan, dan menyimpan data keuangan sebuah bisnis. Menyediakan informasi yang akan digunakan dalam berbagai jenis laporan, termasuk laporan keuangan. Memberikan juga informasi penting mengenai keuangan yang akan menjadi dasar dalam perencanaan dan keputusan strategis dari perusahaan. Lalu membantu perusahaan untuk melakukan metode yang efektif dalam mengontrol pencatatan dan pengolahan data keuangan agar lebih efisien dan akurat. Untuk sejarah teori akuntansi sendiri adalah awalnya itu dimulai pada tahun 1494. Teori akuntansi ini diciptakan oleh ilmuwan bernama Luca Pacioli yang menciptakan teori akuntansi yang
sampai sekarang masih dipakai. Luca Pacioli ini adalah ahli matematika yang pernah mengajar Leonardo da Vinci. Luca Pacioli itu memperkenalkan sistem akuntansi entry ganda atau double entry accounting. Pacioli juga mulai memperkenalkan penggunaan laporan keuangan berupa buku besar, jurnal dan pembukuan, dan elemen kunci dari akuntansi modern pada saat ini yang sering kita pakai. Pacioli sebelumnya orang yang dikenal pertama menggunakan neraca dan laporan laba rugi. Ia menulis tentang laporan keuangan tersebut dalam karya yang berjudul The Computis et Scripturis dan sekarang dikenal sebagai The Method of Venice yang telah mengubah seluruh cara dalam menerapkan akuntansi. Jadi dari tadi yang kita jelaskan itu mulai dari pendekatan pragmatik, deskriptif, psikologi sampai yang terakhir tadi itu merupakan ciptaan mungkin bagiannya dari Luca Pacioli. Untuk teori akuntansi sendiri itu sebenarnya merupakan sekumpulan asumsi, kerangka kerja, dan metodologi yang digunakan dalam studi dan penerapan prinsip pelaporan keuangan. Teori akuntansi juga membahas tentang bagaimana bentuk prinsip pelaporan keuangan tersebut diterapkan dalam industri yang berkaitan dengan akuntansi. Teori akuntansi pada dasarnya digunakan sebagai kajian untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan atau lembaga menyampaikan laporan tersebut menggunakan cara dan strategi tepat. Semua teori akuntansi yang tadi sudah beberapa kami jelaskan terikat oleh kerangka konseptual akuntansi. Kerangka kerja ini disediakan oleh Financial Accounting Standards Board atau FASB, sebuah entitas independen yang bekerja untuk menguraikan dan menetapkan tujuan utama pelaporan keuangan oleh bisnis, baik publik maupun swasta. Dari ke-6 subbab yang telah kita jelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana pendekatan pragmatis untuk pengembangan teori berlaku untuk akuntansi. Kedua, kritik yang telah dilontarkan pada akuntansi biaya historis sebagai model teoretis. 3. Normatif teori pendapatan sejati dan pendekatan kegunaan keputusan untuk teori akuntansi. 4. Bagaimana teori positif dibangun. 5. Pendekatan ilmiah, naturalistik, dan pentingnya ontologi. Dan yang terakhir, miskonsepsi yang terkait dengan pendekatan ilmiah untuk penelitian akuntansi dan mengapa mereka miskonsepsi. Mungkin merupakan bagian awal dari pembelajaran dari mata kuliah teori akuntansi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi ke Resnandia. Baik, terima kasih Quinta atas pemaparan penjelasan yang sebelumnya belum kami jelaskan. Mungkin sekian dan cukup dari kami karena saya rasa pemaparan materi yang kami sampaikan sudah cukup jelas dan terdapat PowerPoint-nya. Atau mungkin mau ada tambahan dari Nadia Akfa sebelum kita tutup pemaparan materi pada malam hari ini? Mungkin aku mau nambahin mengenai yang faktor utama
mendorongnya runtuhnya periode normatif karena sebelumnya aku lupa menjelaskan. Jadi dari dua itu, kenapa dia menjadi faktor runtuhnya kenapa dia jadi pendorong runtuhnya periode normatif itu? Karena teori akuntansi normatif menetapkan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Mereka didasarkan pada opini objektif. Mereka didasarkan pada opini subjektif dari akun apa yang harus dilaporkan. Dan cara terbaik untuk melakukannya, pendapat mengenai tujuan yang tepat dan metode akuntansi bervariasi antara individu dan sebagian besar ketidakpuasan dengan pendekatan normatif adalah bahwa hal itu tidak memberikan sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Lalu, Henderson, Pearson, dan Brown itu tadi kan menjabarkan dua kritik utama. Teori normatif itu tidak dapat diuji secara empiris, karena tidak mungkin untuk membuktikan secara empiris apa yang seharusnya. Selanjutnya, asumsi yang mendasari beberapa teori normatif yang belum teruji, dan itu tidak jelas apakah teori memiliki fondasi yang kuat. Fakta bahwa teori normatif didasarkan pada nilai penilaian. Ketidakpuasan meningkat dengan pendapatan normatif karena menjadi jelas bahwa itu sulit dan mungkin mustahil untuk mendapatkan penerimaan umum dari setiap teori akuntansi normatif. Cukup itu saja, Reza. Aku kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih Nadia Alfa atas tambahan penjelasan mengenai teori akuntansi pada teori akuntansi pada pemaparan materi kita pada malam hari ini. Saya rasa sudah cukup jelas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Quinta. Kekurangan atau kolom chat di Google Classroom yang ada di classroom masing-masing. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga besok pagi dapat bekerja atau belajar dengan baik dan benar. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Reza, terima kasih Quinta. Terima kasih Reza, terima kasih Nadia.